Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi As-Siddiq dengan NIM 23065014002. Baik, saya akan memaparkan sebuah materi dari tugas tafsir maudhu'i kajian tematik dengan judul pakaian dalam Al-Quran. Sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tafsir maudhu'i. Jadi tafsir maudhu'i adalah metode tafsir Al-Quran yang fokus pada tema atau topik tertentu. Tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tema atau topik tertentu seperti akidah, syariat, atau akhlak. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan pesan Al-Quran secara lebih komprehensif dan sistematis, serta mengetahui bagaimana Al-Quran membahas tema atau topik tertentu. Adapun metode tafsir maudhu'i melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama pengumpulan ayat, yang kedua analisis ayat, dan yang ketiga sintesis. Adapun kelebihan tafsir maudhu'i adalah pemahaman yang komprehensif dan relevansi dengan kehidupan. Dan contoh tafsir maudhu'i adalah yang pertama, yaitu tafsir tentang tauhid, yakni mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep tauhid. Yang kedua, contoh tafsir maudhu'i adalah tafsir tentang keadilan, mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep keadilan. Dengan demikian, tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang efektif untuk memahami makna dan pesan Al-Quran secara lebih komprehensif dan sistematis. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi atau judul saya, yakni pakaian dalam Al-Quran. Pakaian bukan sekedar penutup tubuh, melainkan juga cerminan nilai, identitas, serta ketaatan seseorang terhadap ajaran agama. Dalam Islam, pakaian memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, namun juga dengan aspek moral, sosial, dan spiritual. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan mengenai aurat, adab berpakaian, serta hikmah di baliknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami pakaian dalam perspektif Islam secara menyeluruh. Dan latar belakang pakaian dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam, pakaian tidak sekedar berperan penting atau sebagai penutup tubuh, melainkan juga sarana untuk menjaga martabat, identitas, dan akhlak seorang muslim. Al-Quran menyebutkan berbagai aspek mengenai pakaian, baik dari sisi fungsi, baik dari sisi adab, dan maupun makna simboliknya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Di tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisme budaya, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam, termasuk dalam urusan berpakaian. Oleh karena itu,
sangat penting untuk kembali menelajahi ajaran Islam secara tematik atau maudu'i mengenai pakaian melalui sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian pakaian dalam Islam. Secara bahasa, kata libas atau dalam bahasa Arab berarti pakaian atau penutup. Sedangkan secara istilah, pakaian dalam Islam bukan hanya penutup tubuh fisik, tetapi juga penutup aib dan kehormatan, serta ekspresi dari nilai ketakwaan. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pakaian terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ayat di atas mengandung makna bahwa menutup aurat adalah perintah dasar sejak awal penciptaan manusia. Ketakwaan menjadi pakaian terbaik. Allah juga berfirman di ayat lain dalam Quran surah An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Ayat di atas mengandung bahwa makna bahwa pakaian adalah bentuk nikmat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini menandakan bahwa berpakaian bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga manifestasi kasih sayang dan perhatian Allah kepada manusia. Selanjutnya, klasifikasi fungsi pakaian dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yakni fungsi fisik. Pakaian dapat melindungi tubuh dari panas, dingin, dan gangguan. Yang kedua fungsi sosial. Pakaian dapat menunjukkan identitas dan status sosial. Yang ketiga fungsi moral. Pakaian dapat menutup aurat dan menjaga kesopanan. Yang keempat fungsi spiritual. Pakaian dapat mewakili nilai takwa dan kepatuhan terhadap Allah. Selanjutnya etika berpakaian dalam Islam. Yang pertama, menutup aurat sesuai jenis kelamin terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 31 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis atau laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak transparan atau ketat, hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sopan dan tidak berlebihan. Dan yang kelima, tidak memicu kesombongan atau ria.
Jadi sebagai kesimpulan, pakaian dalam Islam bukan hanya perkara penampilan luar, tetapi juga untuk penghambaan dan manifestasi dari nilai-nilai ketakwaan. Fungsi pakaian sangat luas atau melindungi tubuh, menjaga kehormatan, menunjukkan identitas, memahami nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Umat Islam dapat menjalani kehidupan modern tanpa kehilangan identitas syariatnya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.